Salam selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Selamat berjumpa dalam pelayanan podcast Kabar Bahalap bersama saya Penetua Nikla Umantang dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, lingkungan pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, doa dan harapan saya, saudara semua selalu bersukacita, bersemangat dalam segala keadaan, sehat selalu, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena berkat pimpinan perlindungan Tuhan tadi malam sampai pagi ini, dan kembali kami ada pada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mendengarkan pembacaan renungan firman Tuhan. Urapilah kami agar kami mengerti pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan nas Alkitab sesuai amanat GKE sebagaimana tertulis Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dengan perikop malaikat Tuhan di Bokhim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan yang ditulis oleh pendeta LDBT dengan perikop kesetiaan dalam teguran Allah pada bangsa Israel. Terkandung beberapa hal yang menjadi perhatian Allah. Pertama, janji yang pernah dibuat antara Allah dengan bangsa Israel. Sebagai Allah yang setia, Ia tidak akan membatalkan janji tersebut. Sekalipun bangsa Israel sendiri melanggar janji kepada Allah. Kedua, Allah menekankan bahwa yang paling berbahaya dari bangsa ini adalah kebiasaan mereka menyembah Allah palsu. Allah Israel tidak ingin bangsa yang telah Ia selamatkan dari Mesir akhirnya jatuh ke dalam penyembahan yang keliru pada Allah-Allah palsu yang dimiliki oleh bangsa Kanaan. Allah menjadikan kegagalan bangsa Israel menghalau bangsa Kanaan sebagai pelajaran pahit, karena bangsa itu yang kemudian menjadi duri dalam daging sehingga terus menyusahkan Israel. Dari teguran Allah pada bangsa Israel ini, kita kembali diingatkan bahwa Allah pun menganugerahkan keselamatan jika kita mau percaya
kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Allah pasti setia pada janjinya. Tetapi adakah kita juga setia dalam iman kita kepada Kristus? Allah palsu bukanlah suatu kekuatan yang hanya ada pada masa hakim-hakim. Di zaman sekarang pun Allah palsu tetap ada dalam berbagai rupa dan bentuk. Bagaimana kita dapat mengenali Allah palsu ini? Apapun di dalam hidup ini yang membuat kita menjauh dari Yesus Kristus dapat dikategorikan sebagai Allah palsu, dan hal-hal seperti itu haruslah kita hindari. Kesetiaan merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga kehidupan. Teladan kita yang paling tinggi perihal kesetiaan adalah Tuhan. Kesetiaan dan cinta kasih-Nya kepada manusia membuat Ia rela menderita dan mengosongkan diri seperti manusia. Puncaknya kita mendapat keselamatan. Bangsa Israel dalam nas hari ini menjadi sebuah contoh tentang sikap yang tidak setia dan berbuah ancaman. Mereka baru saja menduduki tanah Kanaan dan menghalau musuh dengan susah payah. Namun demikian, mereka segera berpaling dari Allah, menyembah berhala dan terhanyut oleh godaan dunia. Pengalaman bangsa Israel ini membuktikan betapa mudahnya manusia meninggalkan Tuhan justru dalam keadaan diberkati dan dilindungi. Kita mudah untuk tidak setia. Dalam situasi seperti itu, semestinya kita menaikkan syukur, bukan malah memuja berhala. Penyertaan Tuhan yang nyata seharusnya membuat kita menyingkirkan segala ilah asing dari hadapannya. Pertolongannya mestinya menambah pengenalan kita kepadanya sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena bangsa Israel berubah setia, malaikat Tuhan pun diutus untuk menegur. Isi tegurannya adalah kemalangan dan penderitaan yang akan mereka alami. Saat itulah orang Israel menyesal. Godaan untuk tidak setia adalah salah satu ancaman besar dalam kehidupan. Kita sering tidak setia kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang tidak setia kepada pasangan, keluarga, atau bangsa dan negara. Padahal sikap tidak setia akan menimbulkan duka cita, sebab ada pihak yang tersakiti karena merasa dikhianati. Allah itu setia. Kesetiaannya tampak nyata dalam berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita pun harus setia kepadanya. Mari kita memohon kekuatan kepadanya agar bisa menjaga kesetiaan, sebab kesetiaan kepada Allah yang akan membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Di sepanjang hidup ini, mari kita setia kepada Tuhan, walaupun ada kenikmatan dan kenyamanan di sekeliling kita. Dalam segala kegagalan kita menaati Tuhan, kita pun akan menemui berbagai kesulitan sebagai buah dari kegagalan tersebut. Tuhan tidak begitu saja mengangkat kesulitan itu dari jalan hidup kita karena Ia ingin kita mengingat betapa pentingnya belajar taat dan betapa kelirunya menyimpang dari jalan Tuhan. Kiranya teguran Allah kepada bangsa Israel ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu,
Ya Allah yang kami panggil di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah puji syukur kami telah membaca firman-Mu. Betapa kebaikan dan kesetiaan-Mu menguatkan hidup kami, agar kami mampu menghadapi situasi di kehidupan ini. Mampukan kami untuk berlaku setia terhadap Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kami. Ampunilah kami sering lalai untuk melakukan kehendak-Mu. Tolonglah Tuhan agar kami selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan membagi layanan podcast Kabar Bahalap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.